Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 12 yang akan melaksanakan kegiatan UAS semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Oke ya, jangan lupa belajar ya untuk mempersiapkan diri menghadapi UAS ya, mainnya dikurangin dulu. Nggak ada salahnya kok ya belajar cuman seminggu, setiap malam juga cuman 3 ataupun 2 pelajaran aja gitu ya. Jadi saya pikir nggak bakal mengurangi waktu main kamu dengan teman-teman ataupun ngurangin kamu bermedia sosial dan lain sebagainya. Jadi ayo ya, kita siapkan betul-betul untuk menghadapi UAS, apalagi nanti akan ada USP dan lain sebagainya. Jadi ayo berkorban ya, berkorban untuk waktunya, untuk belajarnya agar nanti hasilnya bisa memuaskan. Oke, untuk kisi-kisi ataupun untuk soal UAS di semester genap ya, materi yang keluar untuk fikih apa aja Pak gitu. Oke, materi untuk fikih yang akan keluar yaitu materi tentang la ilaha illallah ya, itu ada di pasal 3 kalau nggak salah ya, saya udah jelaskan. Itu materi tentang la ilaha illallah itu akan muncul ya. Kemudian ya materi tentang rukun Islam, rukun iman juga akan muncul ya, seperti syahadat ya, tiada Tuhan selain Allah, pengertian Tuhan ya, atau pengertian Tuhan kayak begitu itu ya. Pokoknya hal-hal yang pernah saya jelaskan. Kemudian juga yang kedua, tadi adalah tentang syahadat, tentang la ilaha illallah, kemudian rukun Islam. Rukun Islam berarti ada tentang syahadat, ada sholat, ada zakat, puasa, haji ya, kayak gitu. Terus ini ada juga tentang tanda-tanda balik ya, tanda-tanda balik itu pasal keempat kalau nggak salah ya. Tanda-tanda balik dibaca-baca juga ya. Tanda-tanda balik ada 3, ada usia 15 tahun, kemudian juga mimpi, yang ketiga yaitu haid ya. Nah, ini ada yang khusus laki-laki, ada yang ada yang khusus perempuan, ada juga yang terjadi pada laki-laki dan perempuan ya. Kemudian dibaca-baca lagi ya, dipahami tentang masalah tanda-tanda balik ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hadas ya, tentang hadas dan juga tentang najis. Ingat, hadas itu adalah kondisi seseorang tidak suci, yaitu namanya hadas. Hadas ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang bikin orang berhadas kecil adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi kalau ada orang kentut, nah berarti dia berhadas. Kalau najis apa? Kalau najis itu segala sesuatu yang najis adalah nama hukum untuk benda gitu ya. Itulah najis. Kemudian tadi rukun Islam udah. Nah, kemudian cara biar kita suci dari hadas ya. Cara biar kita bisa suci dari hadas itu ya tergantung hadasnya. Kalau hadas kecil ya berarti cara sucinya dengan cara berwudu. Kalau kita berhadas besar berarti cara sucinya dengan mandi ya, dengan mandi wajib. Gimana kalau umpama kita mau wudu tapi nggak ada air? Maka boleh dengan menggunakan tanah ya, yaitu dengan cara bertayamum. Sama mandi juga. Umpama kamu habis junub ya, hadas besar, kemudian mau mandi nggak ada air, maka boleh dengan bertayamum dengan menggunakan tanah kayak gitu ya, tanah yang berdebu gitu. Terus di sini juga ada materi tentang rukun wudhu ya. Rukun wudhu itu ada beberapa kelas mungkin belum sampai materinya ke rukun wudhu, tapi sebetulnya di kelas 10, kelas 11 udah ya.
Jadi materi rukun wudhu itu yang pertama mungkin kalian harus tahu urutan rukun wudhu ya, niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, basuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Jadi ada 6 ya, dan itu urutannya harus tahu gitu loh. Terus bedakan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki itu pakainya basuh. Kalau kepala pakainya mengusap. Nah, bedanya apa membasuh dan mengusap? Kalau membasuh itu airnya harus sampai ke muka ya. Jadi airnya tuh. Jadi jangan cuman dibasahin doang tangannya, diusap, enggak. Itu namanya bukan membasuh. Jadi airnya harus sampai ke muka, airnya harus sampai ke tangan, airnya harus sampai ke kaki. Tapi kalau mengusap ya cukup dibasahin aja tangan kita, diusapin ke anggota tubuh, ke kepala, ya itu udah sah. Tapi kalau membasuh harus airnya ya. Terus ada juga ya ini ya, yang mewajibkan seseorang untuk mandi itu apa aja ya. Tentang hadas besar berarti kan gitu loh. Jadi ada hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi gitu ya. Di situ apa aja. Kemudian toharoh itu bersuci ya. Kalau bersuci setelah buang air namanya istinja. Jadi beda ya. Kalau hanya bersuci saja istilahnya toharoh. Tapi kalau bersuci setelah buang air itu namanya istinja gitu. Nah, istinja ini ya, bersuci setelah buang air atau istilahnya cebok ya. Itu kalau nggak ada air boleh nggak pakai benda-benda yang lain? Boleh, tapi khusus istinja, khusus cebok aja ya. Pakai apa? Bisa macam-macam, bisa pakai batu, bisa pakai kayu ya. Bisa pakai pokoknya benda-benda yang kasar, yang kering, yang bisa nyerap cairan atau bisa menghilangkan najis itu boleh. Tapi kalau bendanya licin ya atau basah gitu ya, atau nggak bisa nyerap, itu nggak bisa gitu. Terus rukun Islam tadi udah ada ya, seperti syahadat ya, aku bersaksi. Pengertian aku bersaksi itu apa, masih ingat nggak tuh? Baca-baca ya, aku bersaksi berarti aku yakin gitu kan. Terus oh ya, nama-nama bapak kakek Nabi Muhammad ya, jangan lupa tuh, itu akan muncul juga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf atau bin Abdul Manaf gitu ya. Tuh. Kemudian tadi ya sebab-sebab hadas kecil, sebab-sebab hadas besar ya, jangan sampai lupa. Itu ada di buku fikihnya ya. Terus sholat najis ya, ingat tuh najis itu ada 3, ada najis ringan, sedang, berat. Najis ringan tuh istilahnya mukhafafah, najis sedang mutawasitoh, najis berat mughalazoh. Itu istilahnya ya, jadi harus ingat mukhafafah, mutawasitoh, mughalazoh. Tuh najis, jenis-jenis najis. Zakat. Nah, zakat ini contohnya yang akan dibahas tuh zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah biasalah, mungkin sekitar pertanyaannya tentang berapa liter per orangnya, berapa kilo. Kalau kilo 2,5, kalau liter 3,5 atau 3,1 kayak gitu. Kalau zakat mal itu kayak zakat mal emas lah mungkin yang akan muncul ya. Kayak berapa persen yang harus dikeluarkan untuk zakat emas kayak gitu. Nah, itu zakat mal ya. Kemudian benda-benda apa aja yang ada zakat malnya itu harus dibaca-baca juga ya. Terus ingat ya, ada perbedaan antara hukum benda sama hukum perbuatan. Kalau hukum benda yaitu najis dan suci. Kalau hukum perbuatan itu ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi kalau ada yang nanya gini, babi itu hukumnya apa? Nah, ingat, babi itu bukan pekerjaan, bukan perbuatan. Babi itu adalah benda hidup, hewan.
Berarti pilihannya antara suci dan najis. Jadi kalau ditanya babi itu hukumnya apa? Jawabannya adalah najis. Gitu. Tapi kalau mama ditanya makan babi hukumnya apa? Nah, makan babi berarti hukum makannya. Oh, hukum makannya adalah haram. Jadi jangan terbalik ya, jangan salah. Jadi kalau ditanya anjing hukumnya najis. Makan daging anjing haram. Beli daging anjing haram. Tuh. Alkohol hukumnya apa? Oh, alkohol najis karena itu benda cair ya. Gitu. Terus kalau minum alkohol, nah minum alkohol karena minum adalah perbuatan berarti hukumnya haram gitu ya. Jadi beda antara hukum perbuatan sama hukum benda gitu ya. Oke. Puasa, nama-nama puasa yang wajib tuh ya, jangan sampai lupa tuh ada 3 akan muncul. Kemudian kalau haji itu istilah-istilah di dalam ibadah haji ya, kayak tawaf itu apa, sa'i itu apa, ihram itu apa, terus mikot itu apa, kayak gitu ya. Terus kalau sa'i itu dari mana ke mana gitu ya. Kalau wukuf itu ngapain gitu. Nah, itu dibaca-baca lagi. Terus ibadah haji dilakukan pada bulan apa, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ngomongin aurat ya. Nah, ini aurat juga sama belum saya bahas, tapi pembahasannya ya sebetulnya sudah di kelas 10 kelas 11 ya. Gitu. Jadi silakan baca-baca lagi aja, aurat laki-laki bagian mana, aurat perempuan bagian mana gitu. Ada di buku fikihnya juga. Terus oh ya, menutup aurat. Istilah menutup aurat. Jadi gini ya. Menutup aurat itu adalah menutup bagian tubuh yang tidak boleh terlihat sampai minimal nggak kelihatan warnanya kayak gitu. Nah, itu masuk kategori menutup. Jadi kalau umpama auratnya adalah tangan, umpama contohnya ini auratnya tangan, maka disebut menutup itu kalau memang tangannya sudah ketutup sampai nggak kelihatan warna kulitnya. Nah, itu namanya menutup. Ini kayak ini nih. Ini warna kulit saya kan nggak kelihatan nih ya. Nah, ini berarti namanya menutup. Tapi kalau umpama ketutup tapi warna kulitnya masih kelihatan, itu belum dikategorikan menutup. Jadi minimal sampai warna kulitnya nggak kelihatan. Gimana kalau umpama bentuk tubuhnya kelihatan? Apakah sudah masuk kategori menutup? Kalau di sini sudah masuk kategori menutup. Jadi pengertian menutup itu adalah menutup bagian tubuh tertentu sampai tidak terlihat warna kulit. Nah, ini jadi catatannya. Terus masalah ini ada balik lagi nih ya, masalah balik ya. Ingat ya, usia balik itu paling cepat 9 tahun. Mau laki-laki mau perempuan paling cepat 9 tahun. Kalau di bawah 9 tahun berarti belum dihitung balik. Kemudian kalau paling lambatnya itu adalah 15 tahun. Jadi kalau udah 15 tahun, mau tanda-tanda baliknya ada apa enggak, itu sudah masuk ke dalam kategori balik. Ingat ya, itu laki-laki perempuan sama. Paling cepat 9 tahun, paling lambat 15 tahun. Terus cara membersihkan najis ya juga harus dibaca-baca ya. Membersihkan najis ringan gimana caranya, membersihkan najis sedang gimana caranya, membersihkan najis berat gimana caranya. Ada kok di buku fikih ya. Itu juga akan muncul. Terus sholat ya, kalau sholat tuh syarat wajib sholat itu apa aja ya. Terus apa lagi nih? Oh ya, jangan lupa nama-nama malaikat
sama tugas-tugasnya itu akan ada juga, sama mukjizat Nabi ya, nggak usah semuanya, nggak banyak kok. Yang pasti nama malaikat, itu kemudian nama tugas-tugasnya, kemudian sama mukjizat Nabi. Baca aja, bacalah ya, mukjizat Nabi yang pertanyaan sih cuma satu ya, tapi ya pasti akan ada. Terus sama nama-nama kitab ya, nama-nama kitab sama yang Nabi yang dapatnya, itu berarti masuk di dalam rukun iman tuh ya. Terus sama nama-nama hari kiamat ya, itu udah kita bahas di rukun iman. Oke ya, paling itu aja sih untuk materi-materi UAS ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya sambil lihat soal-soal yang ada. Jadi otomatis apa yang saya sampaikan di sini itu soalnya pasti akan ada. Tinggal kamu baca-baca aja ya materi-materi yang tadi saya sampaikan di video ini yang ada di kisi-kisi ini kayak gitu. Oke, selamat belajar ya. Cuman 15 menit, nggak nyampe 20 menit kok dengerin kisi-kisi ini sambil baca-baca ya, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya siapkan. Itu aja, selamat mengerjakan dan ingat kerjakan dengan jujur, nggak usah nyontek ya. Buat apa nyontek gitu kan ya, ini bulan puasa juga, yang ada nanti malah mengurangi pahala puasa kayak gitu ya. Ayo belajar dengan jujur ya. Jadi jangan pengen sesuatu yang wah tapi dengan jalan pintas, jangan ya. Mendingan ya udah apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, itu aja yang kamu lakukan kayak gitu ya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.